Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran lahu wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita tempat tinggal, memberikan kita pakaian, memberikan kita makanan, dan yang paling penting dari semua nikmat Allah, yang paling utama yang tidak bisa digantikan adalah nikmat Islam. Nikmat apa? Islam. Nikmat Islam itu tidak bisa digantikan dengan kenikmatan yang lain. Kenapa? Karena kalau nikmat Islam ini hilang, maka kita akan menjadi orang yang rugi dunia akhirat. Kalau kita nggak dapat makan, mungkin kita akan rugi dunia. Kalau kita nggak dapat minum, mungkin kita rugi dunia. Kalau kita nggak dapat baju, mungkin kita rugi dunia. Kalau kita nggak punya tempat tinggal, mungkin rugi dunia. Tapi kalau kita kehilangan Islam, naudzubillah, kalau kita keluar dari Islam, kita rugi dunia plus akhirat. Maka nikmat Islam ini nikmat yang tidak bisa digantikan. Kalau seandainya kita diiming-imingi dengan harta dunia yang begitu besar, kemudian gantinya adalah kita keluar dari Islam, maka seorang yang muslim yang sudah merasakan nikmat Islam tidak akan mau. Kenapa? Karena dunia itu akan habis. Dunia akan habis. Dan kalau dunia sudah habis, mau nggak mau kita pasti akan kembali ke akhirat. Semua kita akan pasti mati. Nah, kalau sudah mati ketemu Allah, ditanya kenapa kamu keluar dari Islam, maka sudah nggak bisa jawab. Maka kalau sudah nggak bisa jawab, tinggal siksa Allah yang datang kepada kita. Maka nikmat Islam ini nikmat yang harus kita pertahankan. Kondisi apapun kita tidak boleh merelakan Islam kita diambil. Makanya ini harus disyukuri. Baik, ada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada sore hari ini kita mencoba merenungi salah satu surat dari surat-surat Al-Qur'an di juz 30 yang mungkin hampir semua dari kalian hafal. Surat Al-Fil. Ada yang nggak hafal surat Al-Fil? Coba, ada yang nggak hafal? Angkat tangan yang nggak hafal. Ada yang nggak hafal surat Al-Fil? Alam taro kaifa fa? Nggak hafal surat Al-Fil? Hafal? Yang nggak hafal? Yang hafal ada nggak yang hafal? Yang tidak hafal? Hafal semua kan ya? Alhamdulillah. Ya, hafal semua. Kita akan membahas surat dari salah satu surat dari surat-surat Al-Quran, yang surat ini berhubungan dengan salah satu peristiwa yang terjadi sebelum Nabi SAW dilahirkan.
sebelum Nabi SAW dilahirkan, ada satu peristiwa yang mana peristiwa ini sangat masyhur sekali karena ini terjadi di tanah Arab. Karena peristiwa ini terjadi di tanah Arab, di tempat kelahirannya Nabi SAW, yaitu di kota Mekah. Peristiwa yang kalau misalkan hari ini akan terjadi, akan mengguncangkan dunia. Karena ada satu pasukan berangkat menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bayangkan kalau hari ini ada berita pasukan dari negara ini sedang datang ke Saudi Arabia untuk menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Heboh satu dunia. Bahkan semua umat muslim di dunia yang bisa berangkat untuk berjihad menuju Mekah, berangkat semua. Berangkat semua. Tapi nanti di kisah ini ada kisah yang unik. Ada satu yang unik. Yang mana bahkan tuan rumah tidak mau perang. Orang-orang Mekah sendiri itu nggak mau perang. Kalau hari ini misalkan kita ada informasi, ada berita besar pasukan negara kafir ini mau nyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, otomatis orang-orang Islam pasti akan, ayo berangkat, semangat. Tapi di kisah ini penduduk Mekahnya nggak ada yang mau perang. Bukan nggak mau perang, tapi ya memang tidak perang. Mereka malah minggir ke gunung-gunung untuk melihat apa yang terjadi. Iya, taib. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ada yang bawa Quran enggak? Coba Ustadz minta satu orang untuk membaca surat Al-Fil. Sing iki, tekok jombok iki. Ayo. Soalnya sampean Mas. Iya. Tanggoku iki, ayo. Mana? Surabaya. Loh, yang mana? Yang mana? Ini. Loh, bukannya itu. Yang kerja di ini. Tutu sampean jadi Jombang itu tuh ya. Oh, itu ya. Salah berarti. Kau apa wis kadung sampean sali. Tak kira sampean tekan Jombang. Yang mana? Yang ini sampean ya. Oh, ya insyaallah. Lali aku wajah-wajahnya. Lupa. Silakan dibaca surat Al-Fil. Sing enak macan sing enak. Ta'awud dulu. Coba baca artinya yang ayat pertama. Ada artinya enggak itu? Ada. Stop. Ayat 1 saja. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa fa'ala, bagaimana telah berbuat, rabbuka, Rabbmu wahai Muhammad, bi ashabil fil, terhadap para pemilik atau para pasukan gajah. Al-Fil, surat ini nama suratnya apa? Surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Ya, karena nanti pasukan ini membawa satu apa ya istilahnya itu, satu kendaraan yang tidak lazim di tanah Arab. Orang Arab itu di daerah mereka nggak ada gajah. Gajah itu bukan hewan Arab. Gajah itu hewan Afrika. Ya, apa? Hewan apa? Apa? Gajah Lampung kadon nek teko kene. Kadon. Ya, gajah ini gajah Afrika. Taib. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak
Ya, atau menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang Ashabul Fil. Maka ketika kita ingin cerita tentang Ashabul Fil ini, tentang pasukan gajah, kita agak mundur sedikit ke surat Al-Buruj. Duh, apa Ustaz hubungannya sama surat Al-Buruj? Kita tahu surat Al-Buruj itu kisahnya tentang apa sih? Garis besarnya tentang apa? Ada orang-orang, ada anak muda ya, sama penyihir, yang satunya sama ahli ibadah. Dia diajari sihir, tapi juga diajari apa? Ibadah, ya kan? Yang intinya terakhir nanti si anak muda ini menjadi pengikutnya ahli ibadah, dia menjadi orang yang taat kepada Allah, menyembah Allah, ya gitu kan? Kemudian akhirnya satu kota itu masuk agamanya si anak muda. Karena rajanya marah, raja membuat hukuman. Apa hukumannya? Hah? Ya hukuman mati. Tapi model hukumannya apa? Bukan. Enggak, yang orang-orang, yang masyarakat, orang kotanya dihukum apa? Dibakar. Hidup-hidup. Dibuatkan parit yang besar. Ya. Dibuatkan parit yang besar. Ya. Kemudian parit yang besar tadi diisi kayu-kayu, dibakar kayunya. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti agamanya si anak muda tadi, mereka langsung dicemplungno nang jero geni, hidup-hidup. Maka dalam satu riwayat diceritakan, yang meninggal dalam kasus itu sekitar 20.000 orang. 20.000 orang. Dan hal ini terjadi di tanah Najran. Tanah Najran itu daerah Yaman, dekat Yaman. Terjadi di daerah Najran. Kenapa? Karena rajanya ini musyrik, rajanya tidak menyembah Allah. Karena melihat masyarakatnya kok jadi nyembah Allah, nyembah Tuhannya si anak muda itu, marah dia. Loh, kok keluar dari agama yang awalnya agama musyrik, sekarang menyembah Tuhan yang nggak jelas, maksudnya Allah. Maka dihukum semuanya, dibunuh semua, nggak ada yang selamat kecuali satu orang. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang. Maka satu orang ini lari ke Syam. Ya, satu orang ini lari ke Syam, ya, syukran. Di Syam itu mereka dikuasai oleh raja dari Romawi. Maka mereka atau seorang ini yang bisa berhasil selamat minta bantuan kepada Raja Kaisar. Orang Romawi ketika itu agamanya sudah Kristen. Pengikutnya Nabi Isa, ya. Maka minta tolong untuk mengalahkan raja yang ada di kampungnya yang sudah membunuh orang-orang. Maka Kaisar Romawi yang menguasai Syam memerintahkan Raja Habasyah, Raja Najasyi. Najasyi itu julukan untuk Raja negeri Habasyah. Memerintahkan Raja Najasyi yang juga Kristen untuk menyerang negeri Najran yang dikuasai oleh raja yang sudah membunuh rakyatnya sendiri tadi. Akhirnya Raja Najasyi ketika itu, ya, ini bukan Najasyinya di zaman Nabi Muhammad, beda. Karena Najasyi itu julukan, bukan nama. Sama seperti Fir'aun itu julukan, bukan nama, ya. Maka Raja Habasyah mengutus pasukan ini dipimpin oleh 2 panglima perang, 2 komandan, ya. Yang satu namanya Aryab atau Arbat, yang satu namanya Abroha. Maka Abroha dan Aryab atau Arbat ini keduanya memimpin pasukan yang luar biasa besar, pasukan negeri Ethiopia itu Habasyah, untuk berangkat menuju Najran dan membebaskan dan mengusir, mengalahkan raja yang sudah berbuat zalim kepada rakyatnya sendiri, kepada masyarakatnya sendiri, yaitu yang sudah bunuh rakyatnya tadi, yang dihukum dengan apa? Dibakar.
Akhirnya raja itu kalah, dia lari ke laut, naik kapal, kapalnya tenggelam, mati. Maka akhirnya yang menguasai negeri itu, Najran itu, yang menguasai orang-orang dari Afrika, dari Ethiopia, dari Habasyah, yang dipimpin oleh dua. Maka di situ negara kota itu dipimpin oleh dua pemimpin, bupati ini ono loro. Maka sudah sunatullah, kekuasaan itu nggak bisa dipegang oleh dua orang, pasti berselisih. Maka sama seperti hal ini, Arbat dengan Abroha akhirnya berselisih. Kenapa? Kan sama-sama tinggi kan kedudukannya, sama-sama raja lah taruhnya gitu. Ya akhirnya raja, gini saja aturannya. Yang ini gak setuju. Oh enggak, jangan gitu. Akhirnya ribut. Pasukannya terpecah menjadi dua. Pasukan yang dibawa dari Habasyah tadi terpecah menjadi dua. Yang satu dukung Abroha, yang satu dukung Arbat atau Aryat. Ya. Baik. Maka akhirnya perang sendiri, perang saudara. Di situ perang saudara. Ya. Maka ketika perang saudara, akhirnya keduanya punya ide, kenapa kita kok bawa prajurit kita? Kata salah satu dari dua pemimpin tadi. Padahal yang berselisih itu saya dan kamu saja kan? Kenapa kita harus bawa prajurit yang nggak punya salah apa-apa? Maka akhirnya keduanya sepakat, kita duel saja. Ya, kita duel. Ya. Siapa yang menang, dia yang nanti berkuasa di tanah ini. Maka akhirnya Abroha dengan Arbat duel. Ya, duel dengan sengit. Ya, duel dengan sengit dan akhirnya duel itu dimenangkan oleh Abroha. Arbat kalah. Akhirnya dia tunduk, Aryat kalah dan tunduk di bawah Abroha. Akhirnya Abroha menjadi raja di situ. Menjadi pemimpin, rajanya di situ, kota Najran itu, di daerah Najran, dekat Yaman. Maka ketika tahu kabar pasukan raja Habasyah, Najasyi ketika itu, yang tahu kabar pasukannya perang sendiri, rebutan kekuasaan, maka raja tertinggi yaitu Najasyi marah. Kok bisa kalian itu, saya utus, kok sekarang malah bertengkar sendiri untuk memperebutkan kekuasaan? Itu punya saya. Kan Najasyi kan raja tertinggi. Maka Najasyi mengirimkan surat kepada Abroha, kenapa kalian bertengkar? Demi Allah, bukan demi Allah ya. Ya pokoknya demi Tuhannya gitulah. Ya. Aku akan datang kepada kalian dan aku akan menginjak leher kalian dan tanah Najran. Itu kata Raja Najasyi. Maka Abroha takut. Namanya kan masih panglima kan, bukan raja tertinggi. Maka Abroha takut, maka Abroha mengirim utusan untuk membalas itu. Dia ngambil tanah dari Najran, kemudian dia potong rambutnya, dimasukkan ke dalam wadah, disuruh pergi ke Raja Najasyi. Ini tolong bawa ke Najasyi sambil bawa surat. Akhirnya surat dibuka, buntelan-buntelan itu tadi dibuka, ada tanah, ada rambut. Maka isi suratnya apa? Kata Abroha, wahai rajaku, Raja Najasyi. Iya. Ini adalah tanah Najran. Dan ini adalah rambut kepalaku. Dan tanah ini adalah tanahmu, aku adalah pengikutmu. Maka silahkan kau injak tanah dan rambut ini. Sesungguhnya kami tidak akan pernah keluar dari ketaatan padamu. Maksudnya kita nggak akan memberontak. Maka dari itu Najasyi, oh ya wis sudah. Kamu mengakui, maksudnya kamu nggak akan memberontak, ya sudah. Dibiarkan akhirnya sama Najasyi, akhirnya dibiarkan Abroha jadi raja di sana, jadi pemimpin, tapi masih di bawah Najasyi. Ala-kulli hal, intinya karena di sana itu daerah Arab, orang Jazirah Arab itu sudah punya tradisi, meskipun sebelum lahirnya Nabi sudah punya tradisi. Apa tradisinya? Mereka punya tradisi haji. Sebelum Nabi lahir itu sudah ada haji. Tapi hajinya nggak model seperti sekarang. Hajinya mereka ya berangkat ke Mekah, kemudian mereka ya beribadah di Ka'bah itu, kemudian mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang ada di sekitar Ka'bah, karena di Ka'bah itu dulu banyak patung-patungnya. Ya, banyak patungnya. Ketika Nabi Fathu Mekah, masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, itu ada 360 patung di sekelilingnya Ka'bah itu.
360. Maka intinya setiap tahunnya orang-orang Arab pasti berangkat ke Mekah untuk haji. Karena mereka masih meyakini Tuhannya Nabi Ibrahim. Cuma mereka nambahi Tuhan. Makanya suatu ketika ada seorang musyrik yang ditanya oleh Nabi SAW, Pak Fulan gitu kan, Tuhanmu ada berapa? Maka orang tadi mengatakan, Tuhan saya ada 7. 6 di dunia, 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Ya, ala kulli hal, kembali ke kisah tadi. Akhirnya apa? Abroha ini kan tinggal di situ kan, di daerah Arab kan. Melihat orang Arab ini kok tiap tahunnya mesti menyiapkan uang saku, menyiapkan perbekalan, ya. Mereka berjalan jauh. Kalau dalam zaman dulu kan belum ada kendaraan yang cepat. Mereka pakai onta, padang perjalanan berminggu-minggu, bahkan mungkin sampai ada yang sebulan baru nyampe ke Mekah. Jalan ke sana untuk ibadah di sebuah bangunan yang namanya Ka'bah di kota Mekah. Maka Abroha yang melihat semacam itu, maka dia punya ide. Apa idenya? Karena Abroha ini agamanya Kristen. Abroha ingin membuat orang-orang Arab tidak lagi mengagungkan Ka'bah. Maka dia membangun gereja yang sangat-sangat megah, sangat-sangat indah, luar biasa. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Mekah takjub, mengheran-heran, dan akhirnya mereka lebih cinta ke gereja itu daripada Ka'bah. Supaya orang-orang nggak berangkat lagi ke Ka'bah. Ala kulli hal, akhirnya Abroha kan dibangun dan diceritakan bahwasanya Abroha ini mengambil barang-barang atau bahan bakunya banyak ngambil dari bekas reruntuhan istananya Ratu Balqis. Ratu Balqis, tahu Ratu Balqis ya? Ini sama Nabi Sulaiman. Ya, kan terkenal istananya megah kan? Istananya megah dan macam-macam. Nah, dikisahkan katanya beliau ngambil bahan-bahannya banyak dari sana. Ya, batu-batuannya, perhiasan-perhiasannya, pernak-perniknya banyak ngambil dari sana. Akhirnya jadilah itu. Jadilah Kanisah, jadilah gereja yang megah sekali, luar biasa. Kemudian Abroha mengumumkan bahwasanya gereja ini lebih indah, lebih bagus, lebih mulia dibandingkan Ka'bahnya orang Arab. Maka orang Arab marah. Terlebih lagi orang-orang Mekah marah. Ya, orang-orang Mekah marah. Maka akhirnya ada satu orang dari Bani Kinanah, dari orang Mekah, dengan sengaja pergi ke gereja tadi. Berangkat dari Mekah itu ke Najran, pergi ke sana. Kemudian di malam hari nggak ada orang, dia masuk gereja diam-diam. Dia buang air besar di dalam gereja itu, tepat di depan, bagian depan. Kayak mungkin kalau masjid ya tempat imaman gitu lah, di mihrab gitu ya, gampangannya. Buang hajat di situ, buang kotoran di situ. Kemudian kotorannya pokoknya di etrek-etrek lah di bangunannya itu, di tempat imamannya itu. Maka ketika pagi hari Abroha dikasih tahu itu, waduh itu ada kotoran di di gereja gini-gini ada. Kemudian ada orang yang memberikan informasi, saya tadi malam melihat ada orang ini masuk, kemungkinan besar dia. Maka ketika setelah diselidiki ternyata ketahuan dia orang Mekah. Abroha marah bukan main. Akhirnya dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Bukan cuma menghancurkan saja, tapi dia bersumpah akan mengambil batunya satu persatu sampai hancur-cur. Saking marahnya Abroha. Maka Abroha menyiapkan pasukan yang besar sekali. Pasukan yang orang Arab gak akan bisa melawannya. Orang Arab gak punya pasukan seperti itu. Karena Jazirah Arab itu kan suku-suku ya. Namanya suku-suku ya, pasukannya sedikit gitu, gak bisa banyak. Abroha pasukannya banyak, apalagi dibantu dengan raja
Najasyi, makin banyak. Dan beliau datangkan gajah terkuat di pasukannya, didatangkan dari Afrika, gajah Afrika. Ya. Gajah itu dikasih nama gajah yang paling kuat. Ada diceritakan ada sekitar 12 gajah. Tapi ada satu gajah yang paling besar, paling kuat. Pokoknya kalau perang pasti dia jagoan. Ya, pasukan itu pasti kalah. Diberi nama Mahmud. Gajahnya. Diberi nama apa? Mahmud. Ya, nggak tahu itu Mamot atau Mahmud ya. Pokoknya dikasih nama itu Mahmud. Gajahnya memang besar dan kuat sekali. Ya, wallahu ta'ala apakah itu masih tergolong mamot? Tahu mamot ya? Gajah purba itu loh. Tapi ya wallahu a'lam. Maka akhirnya berangkat pasukan itu. Orang Arab yang mendengar pasukannya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tempat ibadah mereka, maka mereka pun bangkit untuk mencoba melawan Abraha. Maka ketika di jalan dicegat suku ini perang, sukunya kalah, wong sukunya kecil, kalah. Lagi jalan lagi Abraha dicegat lagi sama orang Arab dengan pasukannya, suku itu kalah. Ya sudah, orang Arab kalah terus sampai akhirnya mendekati Mekah. Ketika Abraha mendekati Mekah, maka dia menyuruh salah satu orangnya dengan beberapa pasukan untuk sebelum masuk Mekah untuk merampasi hewan-hewan yang digembalakan di sekitar Mekah. Jadi kalau orang Mekah itu kan terkenal sebagai penggembala. Entah itu penggembala onta atau penggembala kambing. Nah, biasanya itu digembalakan di luar kota. Ya daerah-daerah yang masih ada rumputnya, yang kayak gitu-gitulah. Maka Abraha menyuruh kamu rampas hewan-hewan yang digembalakan di luar Mekah. Akhirnya dia datang merampas semua hewan-hewan itu. Ya, dirampasi semua, diambil, termasuk yang diambil adalah 100 ekor onta miliknya kakeknya Nabi, miliknya Abdul Muthalib. Ikut kerampas, ontanya Abdul Muthalib ikut kerampas, ada sekitar 100 onta, lumayan itu. 100 onta itu kalau hari ini misalkan onta itu harganya sekitar 40 jutaan lah, maka 40 juta satu onta, 100 onta bisa dikalikan saja, 40 juta kali 100, 4 miliaran. Ya. Maka akhirnya dirampas. Maka ketika mengetahui hal tersebut, maka Abdul Muthalib datang ke Abraha. Abdul Muthalib apa? Datang ke Abraha. Dan memang juga Abraha ingin memanggil pemimpin kota itu. Sebenarnya Abraha itu nggak ingin perang. Dia cuma ingin menghancurkan Ka'bah saja, nggak pengen perang. Kecuali kalau memang ada orang yang lawan, ya mau nggak mau Abraha perang. Tapi sebenarnya Abraha cuma ingin hancurin saja. Maka kok kebetulan yang menjadi pemimpin kota Mekah itu kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Dan kebetulan juga Abdul Muthalib juga ingin ketemu Abraha karena mau ngambil ontanya. Akhirnya dipertemukan. Abdul Muthalib keluar dari kota Mekah, kemudian datang menemui menemui Abraha. Maka ketika bertemu, kemudian ketika bersemu, maka Abraha menyampaikan kepada kakeknya Nabi, disampaikan bahwasanya saya datang kepadamu, ke kotamu, tidak ingin perang. Saya cuma pengen datang untuk ngancurin bangunan yang ada di kota kamu itu, yaitu Ka'bah. Saya cuma pengen ngancurin apa? Ka'bah. Ya. Maka kata Abdul Muthalib ketika mengetahui hal tersebut, dia cuma bilang gini, wahai Abraha, saya juga datang ke sini tujuannya cuma pengen ngambil onta saya. Pengen ngambil onta saya. Masalah kamu pengen ngancurin Ka'bah, terserah kamu. Soalnya Ka'bah bukan milik saya.
Soalnya Ka'bah bukan milik saya. Maka Abraha agak heran. Ya, maka Abraha mengatakan, "Loh, kamu gimana? Kamu kan pemimpin kota. Saya ingin menghancurkan bangunan yang istimewa untuk kalian, bahkan untuk orang Arab, tapi pemimpinnya kok model kayak kamu. Nggak pengen berusaha untuk memerangi, berusaha untuk apa?" Maka Abdul Muthalib mengatakan kalimat yang sangat masyhur sekali di sejarah. Ya, beliau mengatakan apa? Ana rabbu hadhil ibil. Ya. Wa inna li hadzal baiti rabban sayamna'uhu. Beliau mengatakan apa? Saya itu pemilik onta. Kalau Ka'bah sudah ada pemiliknya yang akan menyelamatkan dia. Maka orang Arab itu sebenarnya percaya Allah, tapi juga percaya Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini belum muslim sebenarnya, masih syirik. Percaya Allah tapi percaya Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Maka Abdul Muthalib juga percaya bahwasanya itu milik Allah, Tuhan yang ada di langit. Maka bro sudah serahkan saja pada Allah. Maka kata Abdul Muthalib, saya serahkan pada Allah. Kata beliau, itu sudah ada yang punya. Biar yang punya saja yang jaga. Karena beliau juga sadar, Abdul Muthalib juga sadar, kalau orang Mekah diajak perang, tidak mungkin bisa menang. Sudah memperhitungkan pasukannya Abraha seperti itu, bawa gajah lagi. Bawa gajah itu besarnya luar biasa. Makanya peperangan di zaman Khalifah Umar semuanya lancar, kecuali satu perang yang cukup sulit. Perang apa itu? Enggak, perang zamannya Khalifah Umar, bukan perang zaman Nabi. Zaman Khalifah Umar. Perang di mana-mana kan dipimpin Khalid ya. Menang. Tapi di perang ini agak sulit. Perang Qadisiyah ketika melawan Persia. Kenapa sulit? Karena pasukannya bawa gajah. Sulit loh di zaman itu. Bayangkan gajah itu mungkin tingginya setinggi ini kan ya. Tingginya setinggi apa? Musola ini. Kita senjatanya paling banter tombak. Dengan melawan hewan setinggi itu, besarnya juga bukan main, dan bukan cuma satu. Ya, kalau bisa pakai pedang paling cuma menggores sedikit gitu aja. Sudah gores sekali kita langsung diinjek mati. Maka sulit sekali. Melawan gajah itu sulit sekali. Nah, pasukannya Abraha itu gajahnya pun bukan gajah sembarangan, gajah istimewa. Yang tadi namanya siapa? Mahmud tadi. Itu gajah yang luar biasa itu. Maka akhirnya apa? Abdul Muthalib pulang balik ke Mekah dengan membawa onta-ontanya dibawa. Kemudian dia mengumumkan kepada masyarakat, wahai penduduk Mekah, Abraha akan masuk kota Mekah. Kita serahkan Ka'bah ini kepada Allah. Kita minggir saja supaya tidak ada korban. Akhirnya orang Mekah minggir ke gunung-gunung. Karena Mekah itu kan ada gunung Jabal Abi Qubais itu ya. Jadi ada gunung-gunungnya, kemudian ada kota Mekah. Karena kota Mekah itu wadi. Ya, wadi itu daerah yang agak di antara gunung-gunung. Maka orang-orang Mekah akhirnya minggir ke gunung-gunung, ke bukit-bukit itu, minggir. Cuma ngelihat saja apa yang akan terjadi. Akhirnya minggir-minggir semuanya, sudah akhirnya kota Mekah kok dikosongkan. Sudah dievakuasi semuanya supaya nggak ada yang mati, nggak ada yang terbunuh. Maka Abraha sudah siap berangkat. Ketika sudah siap berangkat, gajahnya yang duduk tadi ketika disuruh berdiri nggak mau berdiri. Mahmud tadi kita disuruh nggak mau berdiri, dipaksa-paksa nggak mau berdiri. Gajah sebesar itu gimana kan mau maksanya nggak bisa. Masuk kate dijunjung, siapa sih junjung gajah? Nggak bisa. Maka dipaksa-paksa, digepui, kadang juga sampai apa? Dipukul dengan kayu, dipukul dengan ini macam-macam, nggak mau berdiri. Akhirnya yang tukang apa ya, setir apa ya, kayak nyetir gitu loh. Jadi akhirnya talinya diarahkan ke arah bukan Ka'bah, bukan ke arah Mekah, tapi diarahkan ke arah lain. Dia berdiri. Ditarik ke arah lain apa dia berdiri. Kemudian dia jalan enak gitu. Kemudian langsung tiba-tiba apa yang tukang megangi tali gajahnya tadi langsung putar balik ke arah Mekah. Ketika diputar balik, dia putar balik langsung duduk. Nggak mau berdiri lagi. Akhirnya ditarik lagi ke arah lain berlawanan, bukan ke arah Ka'bah, ke arah yang lain. Berdiri lagi.
Ketika diputar lagi ke Mekah, duduk lagi. Maka orang tahu, waduh ini gajahnya mokong ini, nggak mau berangkat. Maka akhirnya apa? Akhirnya sebelum berangkat, tiba-tiba muncul entah dari mana burung-burung yang sangat banyak sekali. Semuanya berkumpul di atas pasukannya Abrahah, bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak dari pasukan itu. Karena seolah-olah mereka seperti awan yang menaungi seluruh pasukan. Jadi saking banyaknya burung, itu cahaya matahari gak bisa nyembus pasukan itu. Saking banyaknya. Kemudian burung itu membawa 3 batu. 2 batu dibawa di kaki, 1 batu dibawa di cucuk itu, paruh burungnya. Kemudian dilempar. Dalam riwayat disebutkan, ketika batu itu dilempar, tidaklah mengenai orang kecuali orang yang pasti mati. Kenapa? Karena ketika dilempar, ada angin yang mendorong sehingga batu itu berjalan sangat cepat, sehingga ketika kena tubuh, batu itu tembus. Maka kalau kena kepala tembus, kena tangan tembus. Jadi sudah seperti tembak. Ya bayangkan burung sebanyak itu semuanya bawa 3 batu, berarti 3 kali lipat, kemudian dilepaskan dengan kecepatan seperti itu, ya sudah seperti dihancurkan pasukannya Abrahah. Wah, terus sudah orang-orang itu sudah nggak rupa-rupa wong, hancur tubuhnya. Hancur apa? Tubuhnya. Sampai akhirnya orang-orang lari tetap dikejar sama burungnya, sampai tidak bersisa sama sekali. Ya. Kecuali Abrahah. Abrahah berhasil tidak meninggal, tidak mati di tempat itu. Tapi dia terkena sebuah penyakit yang aneh. Apa penyakitnya? Penyakitnya itu dagingnya itu merotoli. Apa merotoli bahasa Indonesianya? Apa merotoli apa bahasa Indonesianya? Di sini ada yang bukan orang Jawa ya? Orang tahu merotoli ya, yang bukan orang Jawa. Apa merotoli apa bahasa Jawa ini apa bahasa Indonesianya? Hancur, tapi bukannya sekedar hancur, merotoli satu persatu gitu loh. Bukan ngelupas. Jadi kayak jari gini ya. Tiba-tiba ucul satu, ucul lagi satu gitu loh. Jadi bukan meleleh, lebih kayak jatuh. Jadi dagingnya itu merotoli gitu. Ya kalian pokoknya tahulah merotoli lah pokoknya. Tubuhnya itu tiba-tiba kena merotoli. Jari-jarinya itu tiba-tiba terpotong gitu. Kayak apa ya? Putus gitu. Tapi putusnya enggak langsung satu jari, enggak, tapi satu ruas. Kemudian jatuh lagi satu ruas gitu. Sampai akhirnya dia dibawa dengan kondisi seperti itu, di jalan itu jatuh terus tubuhnya, dagingnya itu merotoli terus. Sampai tiba di rumahnya sana di Najran dalam kondisi yang dia itu hampir tersisa cuma tulang belulangnya saja, tapi dia masih hidup karena dagingnya seperti itu. Akhirnya terakhir itu dia berteriak ya dengan sangat keras dan baunya sudah busuk bukan main, dia mati. Abrahah mati. Maka ini adalah kisah daripada Ashabul Fil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu tadi yang dilakukan Allah. Ketika ada orang yang berani mencoba untuk menghancurkan Baitullah, Allah hancurkan orang tersebut. Allah hancurkan orang tersebut. Kemudian Allah menyampaikan apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan makar mereka itu menjadi hal yang sia-sia? Usaha mereka Abrahah mengumpulkan pasukan yang banyak, mendatangkan gajah, macam-macamnya, sia-sia, hancur semuanya. Cuma dikalahkan dengan burung. Bayangkan pasukan secanggih itu dikalahkan dengan apa? Burung. Makanya Allah itu kalau ingin menolong hambanya, kadang pertolongan itu datang dari sesuatu yang tidak masuk akal. Datang dari sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Allah ingin menolong hambanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan Abrahah hanya dengan burung saja. Burung loh itu.
Belum mengeluarkan kuda, belum mengeluarkan apa, baru burung saja sudah kocar-kacir, hancur semua pasukan terbesar ketika itu. Kemudian Allah menyampaikan wa arsala alaihim tayron ababil. Kemudian Allah mengirimkan kepada mereka tayron, burung ababil itu yang banyak. Allah kirimkan burung yang banyak. Yang tadi kita sebutkan, saking banyaknya itu cahaya matahari nggak bisa nembus pasukannya Abraha, saking banyaknya. Seperti jadi awan yang menutupi seluruh pasukannya Abraha. Dan burung itu bukan cuma sekedar burung biasa. Bukan burung yang cuma terbang-terbang aja, tapi membawa senjata. Allah melanjutkan tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung-burung itu melempari pasukan Ashabul Fil, pasukannya Abraha dengan gajah-gajahnya, dengan kuda-kudanya, dengan onta-ontanya, dengan manusia-manusianya, dilempari dengan hijarah, dengan batu. Senjatanya cuma apa? Batu. Batu, bayangkan batu melawan gajah, melawan melawan tombak, melawan pedang, melawan tameng, batu. Nah, saya ingat dulu ada perjuangan namanya Intifadah, perjuangan anak-anak Palestina. Yang mereka itu, bayangkan, anak-anak Palestina itu di zaman itu ya, ada foto-fotonya sangat heroik sekali kan. Mereka melawan tank menggunakan batu. Ngelawan tank menggunakan batu. Ya, tapi masya Allah perjuangan luar biasa. Ya, kita makanya alhamdulillah ini diberikan nikmat aman, sembayang esok sembayang, bisa baca Quran, bisa makan dengan nyaman, bisa pakai baju, nggak khawatir ada kedinginan, nggak khawatir kurang air. Di sana makan aja bingung anak-anak, bingung. Ya. Jangankan makan, minum aja cari-cari. Minum aja apa? Cari-cari. Kenikmatan luar biasa, nggak boleh kita tidak mensyukuri ini. Harus kita syukuri. Gimana Ustaz cara mensyukurinya? Ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur pada Allah gimana? Sholat yang rajin, ya, baca Qur'annya. Itu bentuk syukur kita pada Allah. Sudah dikasih nikmat, maka manfaatkan untuk ketaatan pada Allah. Jangan dibuat keburukan, ya. Maka burung-burung tadi tarmihim bihijaratin min sijil. Min sijil sebagian ahli tafsir, sijil itu adalah batu yang terbakar dari batu-batu neraka. Sebagian ulama tafsir menafsirkan seperti itu. Ya, jadi batuan yang dibawa bukan batu biasa. Ya. Tapi batu-batu apa? Batu-batu dari neraka. Ya. Batu-batu dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ka'asfin. Seperti apa? Seperti asf. Asf itu apa? Asf itu daun. Ya. Lebih spesifiknya lagi, dia itu daun yang dibuat pakan ulat sutra. Ya. Jadi kain sutra itu kan dibuat dari benang sutra. Benang sutra itu berasal dari ulat sutra, ulat khusus. Nanti ulatnya itu ngeluarin benang mirip kayak laba-laba, ngeluarin benang kayak gitu. Nah, ulat ini juga harus diberikan pakan khusus. Pakannya itu ada daun khusus, ya, ada daun khusus. Nah, daun ini namanya asf. Nah, kita lihat ulat itu kalau makan daun, ya, seperti tidak terlihat makan, tapi tiba-tiba habis. Tapi tiba-tiba apa? Habis. Allah jadikan pasukannya Abraha seolah-olah musuhnya burung ini nggak bisa mengalahkan pasukan itu. Tapi saking cepatnya tiba-tiba habis pasukannya Abraha. Karena tadi kena serangan apa? Peluru batu. Habis tiba-tiba. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pertolongannya kepada hamba yang mau bertawakal kepada Allah, akan diberikan pertolongan dari jalan yang mungkin tidak disangka-sangka. Allah menyampaikan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya, Allah yang akan menolongnya. Maka kita dalam menjalani kehidupan, hendaknya kita selalu bertawakal pada Allah. Hati kita selalu bergantung kepada Allah. Sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. Nanti kalau ada hal yang perlu kita untuk melakukannya, Allah akan memberikan bantuan. Baik, demikian yang bisa kita kaji, bisa Ustadz sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Ada hikmahnya cerita ini ya untuk kalian, dan mungkin bisa diceritakan pada teman-teman yang lainnya kayak gitu ya. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.